Halo guys, balik lagi sama aku nih di teman ngegabut. Nah, kali ini ada sebuah kasus nih yang berjudul Tumbal 7 Nyawa Demi Ilmu Kebal. Demi memperoleh ilmu kebal dan keperkasaan, Delvi menghilangkan nyawa 6 anak dan 1 orang dewasa guys. Semua korban dipotong alat kelaminnya. Nah, ini sebelum ke kronologinya, ini aku ceritain dulu profil dari si Delvi ini ya. Nah, umur Muhammad Delvi baru menginjak 19 tahun pada 2013. Keluarga dan teman dekatnya sering menyapanya dengan panggilan Buyung. Nah, si Delvi ini tuh cuma sekolah sampai SMP ya guys, di Bengkalis, Provinsi Riau. Dia ini dikenal sebagai sosok remaja yang cukup pendiam, tertutup, dan sering terlihat berwajah murung. Si Delvi ini lahir di Desa Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pada 12 Desember 1994. Dia ini tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga yang masih mempercayai hal-hal klinik, mistik, dan juga gaib. Ayahnya Delvi, yakni Basri Tanjung, ialah seorang penjual sate dan dukun yang cukup tersohor di desa tempat tinggalnya. Sebagai seorang cenayang, Basri dikenal memiliki ilmu kebal dan kebatinan. Banyak warga yang datang berobat dengannya atau mencarikan barang yang hilang. Bahkan, nama Basri Tanjung cukup terkenal di daerah Duri karena kepandaiannya yang mengobati orang sakit atau menerawang barang yang dicuri orang untuk dikembalikan sesuai keinginan pemiliknya. Sejak usia dini, Delvi sudah sering diajak ayahnya dalam melakukan ritual perdukunan. Bahkan ya, Delvi sempat dimandikan dengan air dari 7 sumber mata air dan kembang 7 rupa. Ayahnya yakin, bila putra ketiganya itu nanti akan mampu meneruskan ilmu kebal dan penerawangan yang ia miliki. Delvi pun sangat takjub dengan kehebatan ilmu ayahnya, sehingga terobsesi untuk mewarisi ilmu tersebut. Ayahnya sangat mendukung bila Delvi ingin melanjutkan profesinya sebagai dukun guys. Tapi nih ya, buat dapat ilmu yang dimiliki ayahnya itu syaratnya nggak mudah cuy. Dan menurutku ini nggak masuk akal sih. Jadi syaratnya tuh Delvi harus mengumpulkan potongan alat kelamin laki-laki yang sehat, tidak impoten dan meminum darahnya. Tapi sebelum mengambil darah, Delvi harus memastikan dulu nih bahwa calon korbannya itu tidak mengidap penyakit impoten. Itulah alasannya sebelum memotong kemaluan korbannya, Delvi memastikan dulu tuh burungnya hidup apa enggak. Maka dikocok dulu lah sama si dia. Karena dia memang sudah membulatkan tekad untuk menjadi seorang yang sakti mandraguna, Delvi ini nggak goyah sama sekali dengan syarat tersebut. Dia akhirnya terjerumus dalam kehidupan yang gelap dan menjadi pembunuh sadis. Dengan keji dia membunuh 7 korban yang sebagian besar adalah anak-anak coy. Itu dia perbuat untuk melampiaskan hasrat memiliki kesaktian. Pembunuhan berantai itu sudah dilakukannya sepanjang 2013 sampai 2014 cuy. Kenapa sih Delvi lebih banyak memilih korbannya adalah anak-anak? Karena dianggapnya anak-anak memiliki alat kelamin yang masih sehat dan tidak impoten. Semua itu mulai dilakukannya sejak ibunya meninggal dunia pada tahun 2010 guys. Sekarang kita masuk ke korban dari kasus Delvi ya. Korban pertama dari aksi kejinya Delvi adalah Febrian Della, masih berumur 6 tahun. Delvi bisa mengenal anak itu karena dia sering terlihat bermain ke tempat jualan sate milik kakaknya di Kampung Baru, yakni desa seberang dari kampungnya Delvi pada awal Januari 2013. Nah, secara diam-diam, bocah itu diajak Delvi main ke kawasan semak-semak yang sepi dan gak jauh dari rumahnya. Bocah malang itu pun langsung dibekap dan dihabisi nyawanya ketika itu juga. Tak lupa alat kelaminnya dipotong dan jasad korban dikubur begitu saja di tempat itu. Besoknya, orang tua korban mencari anaknya dan lapor ke polisi dong. Biar tidak ketahuan, si Delvi ini lalu pindah dan ikut tinggal dengan kakaknya yang lain di Kabupaten Siak. Di sana, dia bekerja sebagai tukang antar galon isi ulang. Tapi baru 2 bulan, Delvi meminta izin kepada bos pemilik depot isi ulang itu untuk menengok ayahnya yang sedang sakit di Bengkalis. Dia sempat meminjam uang kepada majikannya itu. Nah, sesampainya di Bengkalis, Delvi malah menggunakan uang itu untuk membawa kabur gadis pujaan hatinya. Gadis itu bernama Dita Desmalasari yang berusia 19 tahun. Dita adalah teman Delvi semasa masih bersekolah di SMP. Keduanya menikah secara siri pada Februari 2013 guys. Setelah menjadi istrinya, Delvi malah meminta bantuan Dita untuk mencari korban berikutnya cuy. Awalnya Dita yang menolak lah, namun karena terus-menerus diancam sama si Delvi, ia akhirnya mengikuti keinginan suaminya itu.
Nah, kemudian mereka lalu bertemu dengan Aci, seorang pria berumur 40 tahun, menderita keterbatasan mental, dan dengan kondisi Aci yang seperti itu, ya jelas ia menjadi sasaran empuk Delphi. Setelah dibujuk rayu, Aci diajak pasutri muda itu ke semak-semak sepi di sekitar Jalan Siak Duri di Bengkalis pada Juli 2013. Nah, pria malang itu mengalami nasib yang sama dong seperti Febrian Della. Ia dihabisi nyawanya dan dipotong alat kelaminnya. Jasad Aci lalu dikubur di tempat yang memang jarang dilalui banyak orang, cuy. Kedua pasutri ini seperti tak bersalah sama sekali. Mereka pun tetap bergerilya lagi untuk mencari calon korban lainnya. Tepatnya pada 2 Agustus 2013, Delphi dan Dita menemui korbannya yang ketiga, yaitu Muhammad Hamdi Al-Iksan, bocah berusia 9 tahun. Bocah itu sering terlihat memancing bersama teman-temannya di sungai yang tak jauh dari jalan Stadion Dur. Bocah itu dibujuk untuk ikut mancing ke tempat yang banyak ikannya dan berenang di sana. Begitu sampai di lokasi, bocah itu pun dibekap, dihabis nyawanya dan dipotong alat kelaminnya. Setelah puas, Delphi pun mengubur jasad korban seadanya di tempat itu. Seadanya loh guys, seadanya. Orang tua Iksan paniklah, anaknya tak kunjung pulang dan akhirnya melapor ke Polsek Mandau pada 4 Agustus 2013. Setelah kejadian tersebut, Delphi dan Dita pindah lagi ke Desa Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Nah, pada 14 Agustus 2013, Delphi menemukan calon korban keempat, cuy, yaitu Randy Hidayat, seorang bocah yang juga masih berumur 10 tahun. Bocah yang masih duduk di bangku SD itu diajak main ke rumah Delphi di BTN Bunut, Jalan Desa Pinang, Sebatang Timur. Nah, sekitar pukul 17.30, Delphi dan Dita menaikkan Randy ke sepeda motor dengan alasan akan mengajak jajan di sebuah warung. Dengan polosnya dan diiming-imingi jajan, Randy pun ikut dengan pasutri muda itu, coy. Nah, coba tebak deh, dibawa kemana Randy setelah itu? Apa bener ke warung buat jajan, coy? Ya, sesuai dugaan kalian, Randy tak dibawanya ke warung buat jajan, coy. Tapi mereka malah membawa korban ke Taman Pemakaman Umum, coy. Ke TPU Nurjanah di Jalan Impres, Desa Pinang, Sebatang Timur dengan alasan Delphi akan melihat makam ibunya. Delphi meminta Dita untuk membawa korban bersamanya, dan Randy pun menurut. Nah, sesampainya di semak belukar, leher korban dicerat kain celana hingga tak berkutik lagi. Dan lagi-lagi, Delphi melakukan ritual bejat yang sama seperti korban lainnya, yakni memotong alat kelamin korbannya. Jasad korban ditutup dengan rumput dan ilalang begitu saja, dan mereka pun meninggalkan Randy yang sudah terbujur kaku itu. Korban kelima dari Delphi adalah Muhammad Akbar, bocah berumur 9 tahun. Dihabisi nyawanya di Kecamatan Mandau, Bengkalis pada 16 Maret 2014. Si Akbar ini sama seperti Randy korban sebelumnya, dibujuk dengan diajak memancing dan berenang. Nah, untuk mencari korban selanjutnya, Delphi meminta bantuan temannya, yaitu Sopian alias Pian dan Diki Pranata. Sopian yang pernah bekerja di rumah pemotongan hewan diiming-imingi akan mendapat uang 500.000 kalau mau mencari korban untuk dihabisi nyawanya dan diambil alat kelaminnya. Sopian yang tergiur dengan tawarannya itu pun akhirnya bersedia membantu Delphi, coy. Setelah itu Delphi dan Sopian menemukan Marjevan Gea, bocah berumur 8 tahun yang tengah bermain di lubang bekas galian tanah di Desa Pinang, Sebatang Timur pada 30 Juni 2014. Keduanya itu membujuk Marjevan untuk jajan di sebuah warung, coy. Ya, karena anak kecil yang masih polos dan suka jajan, ya jelas dia tidak menaruh curiga dengan Delphi dan Pian. Kalau yang sekarang, korban benar diajak ke warung tuh, dan di sana korban dibelikan makanan ringan, coy. Setelah itu, korban dibawa ke hutan eukaliptus tak jauh dari Sungai Kencong. Di sana kembali tuh, Delphi melancarkan aksi biadabnya itu. Setelah memotong alat kelaminnya, jasad korban ditutupi dedaunan dan ditinggal begitu saja. Kasihan banget ya Allah. Sementara alat kelamin korban yang dibungkus plastik resek dibawa Delphi ke rumah makan milik Irawati. Kepada pemilik rumah makan, Delphi mengatakan kalau itu adalah potongan daging kambing dan meminta buat segera direbus dan diolah. Alasannya daging itu sebagai obat yang akan diberikan kepada bosnya. Nah, 1 bulan kemudian, Delphi yang tengah boncengan motor dengan Sopian melihat 3 anak yang tengah memancing di parit di Pasar Bunut pada 14 Juli 2014. Mereka adalah Femasili Madeva, berusia 10 tahun bersama temannya Mawar dan juga Daud. Nah, keduanya lalu memilih mengajak Femasili Madeva terlebih dahulu.
Gimana Pian? Kita bunuh anak ini. Itu tanya Delphi kepada Supian. Iya, saya juga lagi butuh duit nih. Jawab Supian. Mereka berhasil membujuk korban untuk dibelikan jajan di sebuah kedai. Lalu mereka membawa korban ke eukaliptus lagi, tak jauh dari Sungai Kencong. Aksi kali ini lebih keji dan lebih gile dari aksi sebelumnya. Nih ya, korbannya tak hanya dipotong alat kelaminnya, tapi semua tubuhnya dimutilasi cuy. Delphi dan Supian meminta bantuan Diki Pranata dalam aksinya kali ini. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik resek. Delphi dan Supian membawa potongan daging itu ke kedai tuak milik Sinaga di Jalan Kantor Camat kilometer 6, Desa Pinang, Sebatang Barat. Kepada pemilik kedai tuak itu, kedua pelaku mengatakan mau menjual daging sapi. Setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati 3 bungkus daging dibeli dengan harga Rp105.000. Sementara 3 bungkus lagi ditawarkan ke kedai tuak milik Tiomina di Jalan Gajah Tunggal dengan harga Rp100.000. Penghilangan nyawa terhadap Vimasili merupakan aksi terakhir dari Delphi yang dibantu Supian dan Diki. Pasalnya ketika orang tua korban mencari anaknya yang hilang, ada warga yang melihat kedua pelaku itu membawa bocah ke dalam hutan dekat Sungai Kencong. Polisi akhirnya membekuk Delphi di rumah saudaranya di Kota Duri, Mandau, Bengkalis pada 22 Juli 2014. Selanjutnya, polisi meringkus Supian, Dita, dan juga Diki. Polisi akhirnya menemukan kuburan para korban kebiadaban Delphi ini, coy. Pertama, polisi menemukan kuburan Marjevan Gea pada 23 Juli 2014. Kemudian kuburan Aci, Iksan, Randy, Muhammad Akbar ditemukan pada 7 Agustus 2014. Dan terakhir kuburan Febrian Della pada 10 Agustus 2014. Delphi CS akhirnya diajukan ke Pengadilan Negeri Siak untuk disidang. Persidangan yang menyedot perhatian publik dan berlangsung lama itu dibagi ke dalam beberapa berkas perkara. Delphi, Dita, dan Supian oleh Pengadilan Negeri Siak, Sri Indrapura divonis hukuman mati pada 12 Februari 2015. Hukuman mati bagi Delphi sendiri dituangkan dalam keputusan Pengadilan Negeri Siak. Keputusan itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sorta Rianeva dan hakim anggota Bartu Naibaho dan Rudi Wibowo. Delphi melalui kuasa hukumnya sempat mengajukan banding tuh cuy. Namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui keputusannya pada 6 April 2015 menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Siak dan jelas menolak banding itu. Di sini Delphi nggak nyerah gitu aja, biar dia bisa diberi kesempatan buat itu. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun lagi-lagi upayanya itu gagal. Alhamdulillah. Melalui keputusannya Mahkamah Agung pada 18 Agustus 2015, majelis hakim menolak permohonan tersebut. Delphi hingga kini masih menunggu waktu eksekusi. Sementara Diki Pranata yang awalnya divonis hukuman 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Siak, tapi setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru akhirnya divonis bebas. Nah, so itu tadi kasus dari Delphi, bocah yang kepengen sakti mandraguna sehingga menumbalkan anak-anak kecil coy yang masih polos dan suci. Semoga para keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan kesabaran, dan mari kita sama-sama doakan untuk para korban supaya ditempatkan di surganya. Amin ya robbal alamin. So, sekian dulu guys video dari gua coy. Bisa klik like-nya jika kalian suka dengan konten seperti ini, dan jangan lupa buat saran-sarannya coy. See you next video coy. Bye.